Halo, Halo, selamat hari Minggu anak-anak. Wah, kita jumpa lagi nih ya Yanda di ibadah hari Minggu Pelkat PA. Tanggal berapa Yanda? Tanggal 2. Tanggal 2 apa Bun Yanda? 2 April. 2 April tahun? 2023 dong. Oh 2023. Nah hari ini kita mau melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat PA ya Yanda Iya, ya. Bunda. Hari ini ditemanin sama Bunda Priscila dan Yanda Arfi. Oke, nah Yanda kita sebelum memulai ibadah nih Yanda, kita nyanyi-nyanyi dulu yuk Yanda. Boleh Bunda, biar anak-anak di rumah juga semangat, sama kita juga semangat Bunda. Oke, tapi kira-kira lagu apa Yanda? Apa? Saran dari Yanda deh, lagu apa? Lagu apa ya? Oh ini, Tuhan Yesus baik Yanda. Jadi, udah. Anak-anak tahu Anak-anak nih tahu pasti. kan lagunya kan? Oke, berarti musik aja ya Yanda ya. Boleh, Bunda, boleh. Musik. Anak-anak juga di rumah ya. Oke. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, Tuhan Yesus baik ya Baik Yanda. lah, Bunda. Wah, setuju nggak anak-anak? Tuhan Pasti Yesus setuju sangat dong, Bunda. baik. Oke, gimana? Udah mulai panas? Gimana? Yanda udah mulai panas? Wah, Udah siap berarti siap Yanda? lah, Bunda. Oke, siap. Berarti anak-anak juga udah siap nih ya Yanda ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ibadah kita mau saat teduh dulu. Biar pikiran kita tenang, hati kita tenang. Dan kita nanti bisa dengar firman-Nya dengan baik dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari juga. Oke, berarti kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke anak-anak, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyikan Mars Pelkat PA GPIB. Musik. Musik.
dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Ayo anak-anak, terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, Dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. anak-anak lagi. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, Anak-anak. tapi jangan duduk dulu Tetap kan berdiri Yanda? ya. Tetap Kita nyanyikan berdiri. satu buah lagu lagi ya. Oke, judulnya Inilah Inilah Hari Hari. dari Kidung Ceria 154. Musik. Inilah hari yang Dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Saat ini kami berkumpul untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat PA di tanggal 2 April 2023. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami, kiranya boleh berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik. Dan ketika nanti kami mau merenungkan firman-Mu, buka hati kami, buka pikiran kami, buka juga telinga kami, sehingga kami bisa mendengarkan dengan baik, melakukannya juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, agar semua yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, serta percaya, haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau baca Mazmur pujian. Oke, terambil dari mana Yanda Mazmurnya? Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi Yanda. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Oke, ayo anak-anak disiapin dulu Alkitabnya. Bunda sama Yanda di sini udah siapin nih. Dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Nah, kita bacanya ganti-gantian ya Yanda ya. Boleh Bunda? Oke, Bunda bareng sama anak-anak yang perempuan.
Nah Yanda bareng sama anak-anak yang laki-laki ya, yang semangat suaranya ya. Oke. Nah Bunda bacanya yang tercetak keluar dan anak-anak baca Yanda bareng baca Yanda yang ayatnya tercetak ke dalam. Oke, seperti baca Mazmur ya Yanda ya. Iya, betul. Oke, kita baca dari perikopnya dulu yuk. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba pengembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Oke, itu Mazmur pujian kita hari ini. Nah, berarti kalau udah baca Mazmur, berarti kita mau masuk dalam merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Siapa ya Bunda? siapa ya? Yanda Arfi. Oke, berarti kita harus siapkan diri dulu karena kita mau dengar firman. Oke, berarti kita mau menyambut firman Tuhan dengan lagu dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Musik. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sekarang ayat 2 ya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Oke, silakan Yanda. Anak-anak, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dulu yuk. Dari Oke Yanda. Dari mana Yanda bacaannya? Dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Wah, ada 11 ayat ya berarti Yanda Iya, ya. udah. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ayo disiapin dulu Alkitabnya yuk. Kayak Bunda Yandanya udah ready Alkitabnya ya kan Yanda. Anak-anak udah nemuin belum? Itu Bunda, Matius di perjanjian lama atau perjanjian baru ya Bunda? Kayaknya di tengah-tengah Yanda. Mana ada tengah-tengah Bunda? Berarti perjanjian lama. Salah Bunda, udah lama pun salah. Apa dong Bunda? Baru Bunda. Oh perjanjian baru ya ampun lupa. Aduh, Mohon lupa, maaf. Bunda, maaf ya. Oke berarti perjanjian baru ya Yanda Iya. ya. Oke. Udah nemu anak-anak? Sudah aman? Udah, Kayaknya udah aman ya Yanda. Udah. Udah. Sebelum kita udah aman. memulai, mari kita berdoa dulu yuk. Ayo. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat rahmat yang Kau berikan, sehingga kami dapat bisa berkumpul lagi untuk melaksanakan ibadah. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, berkatilah firman-Mu ini agar menjadi pedoman buat anak-anak hamba di rumah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, kita mau baca Matius 21 ayat 1 sampai 11. Berarti kayak tadi aja ya Yanda ya. Boleh. Berarti tadi kan Bunda dulu nih, berarti ayat Berarti ganjil. yang ganjil
Yanda dan anak laki-laki. Oke, yang genap Ikuti Bunda sama sama Bunda Priscila ya, anak perempuan ya. sama Bunda Priscila. Oke, sudah ready ya? Kita baca dulu dari perikopnya ya. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dengan Yesus pun naik di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Oke, demikian bacaan Terima kasih, Alkitab. anak-anak. Terima kasih anak-anak. Tapi kan Yanda Arfi yang ganteng ini mau khotbah nih. Berarti Bunda Priscila ini izin dulu ya anak-anak ya. Oke, kita jumpa berapa detik lagi. Oke, Bunda. Bye Dadah, bye Bunda. Yanda. Bye. Nah, anak-anak, sebelum kita masuki firman yang akan Yanda bacakan, kita nonton video sejenak yuk. Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorak, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu. Yesus, suruhlah mereka diam. Jawab Yesus, sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji aku. Nah, anak-anak,
Tadi baru saja kita ngelihat video tentang perjalanan Tuhan ke Yerusalem. Anak-anak ada lihat nggak hewan apa yang dinaikin Tuhan Yesus? Ya, Tuhan menaiki keledai. Perjalanan Tuhan menaiki keledai ke Yerusalem seperti umat Israel sangat bersukacita, bersorak-sorai dengan penuh sukacita menyambut kedatangan Tuhan Yesus seperti yang ditulis di Alkitab. Mereka menyebutkan Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi Tuhan datang ke Yerusalem bukan hanya untuk berjalan menghampiri Yerusalem, tetapi Tuhan juga untuk menggenapi perintah Allah. Tuhan akan menebus dosa manusia, dosa kita semua di Bukit Golgota. Tuhan datang ke Yerusalem menggunakan keledai karena adalah keledai lambang simbol kedamaian dan kelemah lembutan. Kita sebagai anak Tuhan di sini, Yanda ingin mengajarkan bahwa anak-anak Yanda juga ini adalah sebagai pembawa damai di dunia. Apa saja yang akan anak-anak lakukan sebagai tanda pembawa damai dunia anak Tuhan. Anak-anak harus patuh kepada kedua orang tua, kepada ayah, kepada ibu, dan juga kepada lebih tua, pada nenek, kakek, kakak. Dan juga kita juga menghormati orang sekitar kita. Terus rajin berdoa. Bangun tidur di sini siapa sih yang suka berdoa? Doa bangun tidur, ketika kalau makan berdoa, kalau mau tidur juga berdoa. Di sini Anda berpesan kepada anak-anak, Tuhan sangat sayang kepada kita, sehingga Tuhan mau menebus dosa kita di kayu salib. Semoga anak-anak layan yang di rumah dapat bisa membawa damai di dunia. Anak-anak layan harus mau menjadi anak yang lebih baik lagi, bisa mau membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Kristus yang mempunyai iman, mempunyai kasih yang besar. Seperti orang umat Israel, mereka bersukacita menyambut kedatangan Tuhan. Jadi Anda berpesan kepada anak-anak, semoga bisa menjadi pembawa damai dunia dimanapun kita berada. Harus rajin sekolah minggu, harus patuh kepada dan dengar apa kata bunda-bunda lainnya, sering membaca Alkitab supaya kita lebih mengerti tentang apa arti firman Tuhan. Mungkin Anda bisa membawa firmannya sampai sini aja. Semoga firman yang Anda adakan bisa menjadi pedoman buat anak-anak Ayanda di rumah maupun dimanapun anak Ayanda berada. Nah, anak-anak, tadi bisa Anda memberikan firman. Untuk merespon firman-Nya, kita berdoa lagi yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan buat hamba untuk bisa mengajarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berikanlah firman-Mu yang telah hamba ajarkan ini bisa berguna buat anak-anak layan Handa, yang bisa melakukan terapkan di kehidupan mereka sehari, yang biarkanlah mereka bertumbuh dengan iman yang kuat menjadi anak takut akan Engkau. Tuhan, hanya kepada-Mu berserah Tuhan, berkatilah juga. Sebentar lagi kan kami lanjutkan pelayanan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya padamu berserah. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kayaknya kurang nih, cuma Anda aja sendiri. Kita panggil kembali Bunda Priscilla yuk. 1, 2, 3. Bunda Priscilla, kemari dong. Kurang kuat suara kita, sekali lagi yuk. Bunda Priscilla, kemari dong. Sering. Oke. Akhirnya kembali juga Bunda ya. Wah, terima kasih ya Yanda khotbahnya hari ini. Nah anak-anak jangan lupa laksanakan dalam kehidupan masing-masing ya. Iya, Bunda. Oke, nah kita tadi udah dengar firman Tuhan, berarti sekarang kita mau respon firman Tuhan nih Yanda. Pakai lagu dari Kidung Ceria 318 dengan judul Terang Matahari. Oke, musik.
berseri segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Syukur bagi Dia, Gembala yang sesetia, yang jaga tetap anugerahnya jua. Hariku semua terang gemerlap. Oke, kita sudah respon firman, kita udah dengar firman. Sekarang kita mau doa syafaat ya Yanda ya. Iya benar. Oke, mungkin dimulai dari Bunda dulu mendoakan tentang gereja, lalu Yanda untuk bangsa dan negara, dan juga untuk menutup doa syafaatnya. Oke, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kehadirat-Mu sehingga saat ini ke Bapa kami boleh hadir kembali dalam doa syukur kami. Dan di saat doa syukur kami ini kami juga mau berdoa syafaat Bapa. Saat ini kami mau mendoakan gereja kami, gereja-gereja yang ada di dunia, secara khusus gereja GPIB Philadelphia Medan. Tuhan, berkati segala pelayanan yang ada di dalamnya, berkati juga orang-orang yang ada di dalamnya. Tuhan yang berkati agar segala sesuatunya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Tuhan, boleh berkati juga untuk setiap pelkat, ada ke-6 pelkat dan juga secara khusus pelkat PA GPIB Philadelphia Medan. Tuhan berkati dalam waktu dekat kami akan melaksanakan ibadah Fajar Paskah dan juga perlombaan Paskah. Kiranya Tuhan yang boleh berkati agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Dan juga berkati juga untuk anak-anak agar kiranya anak-anak bisa berpartisipasi, bersukacita hadir dalam ibadah Fajar Paskah dan juga perlombaan Paskah Pelkat PA. Dan Tuhan berkati juga segala rencana-rencana yang akan diselenggarakan oleh gereja kami. Tuhan yang tuntun kami anak-anak-Mu ini agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan kiranya kehendak-Mu juga yang jadi dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga ingin mendoakan bangsa dan negara. Kami di sini mendoakan negara-negara yang ada di dunia ini Tuhan, yang sedang mengalami keributan, mengalami permasalahan ekonomi Tuhan. Bercampur tanganlah Engkau dalam masa pekerjaan mereka. Tuntunlah selalu mereka ya Tuhan, agar mereka selalu mengingatkan kepada yang lain segala sesuatu apa yang mereka pekerjakan. Dan juga kami ingin mendoakan bagi negara kami ini Tuhan, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo ya Tuhan, Kau berkati selalu beliau ya Tuhan, berikan selalu kesehatan, berikan selalu ketenangan ya Tuhan untuk menghadapi setelah problem-problem permasalahan di Indonesia kami ini Tuhan. Ya Tuhan, hanya kepadamu lah kami berserah, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menentukan segalanya ya Tuhan. Berikan juga kami sebagai anak-anak layan-Mu, sebagai guru sekolah minggu-Mu ini Tuhan, berikan selalu kesehatan, berikan selalu berkat buat kami Tuhan, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat tumbuh dengan iman yang kuat menjadi anak Tuhan-Mu. Tuhan, kami juga di sini mendoakan bagi anak-anak lain kami Tuhan, yang sedang mengalami sakit, Engkau angkatlah segala penyakit dalam tubuhnya ya Tuhan, agar dapat sehat selalu, dapat ceria dan bisa kembali untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah obat-obat yang beliau akan minum ya Tuhan, karena Engkau lah segalanya, dokter, tabib tabib Tuhan. Kami juga mendoakan bagi orang tua kami terkasih ya Tuhan, berikan selalu kesehatan buat orang tua kami ya Tuhan yang di rumah, agar bisa selalu mengajarkan mengajarkan anak kami yang mana yang benar, mana yang baik ya Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, guru-guru para guru sekolah minggu, Engkau berkati setiap langkah kami Tuhan, setiap aktivitas kami, dan jauhkanlah kami dari segala bahaya, dan berikanlah kami kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya Tuhan, atas berkat yang Kau berikan. Ya Tuhan yang terkasih, yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi sekarang anak-anak ayo disiapin dulu Sudah ada kan persembahannya kan? Udah siapin kan? Gimana anak-anak, sudah disiapkan persembahannya? Sudah lah ya, nanti dilipatnya dengan rapi kan Yanda ya. Nah jangan lupa juga ada 3 cara memberikan persembahan. Yang pertama bisa pakai scan QR. Jadi QR-nya nanti akan muncul, anak-anak boleh scan, boleh pakai m-banking dari punya papa mama mungkin. Nah kedua juga bisa transfer ke rekening gereja. Dan yang ketiga boleh disimpan dan disetorkan ke gereja. Oke, nah itu 3 cara memberikan persembahan. Oke, kita mau berikan persembahan sambil mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunung dan megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Oke, karena kita sudah memberikan persembahan, sekarang kita mau doa persembahan dulu ya. Mari anak-anak lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dalam doa syukur kami atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Ketika Engkau boleh berkati ibadah kami dari awal sehingga kami akan masuk dalam persembahan ini. Dan Tuhan, kami anak-anak-Mu ini sudah memberikan persembahan. Tuhan kiranya boleh berkati persembahan ini. Pakailah persembahan ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu di dalam melaksanakan pelayanan ini. Tuhan yang boleh berkati agar kiranya pelayanan juga boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan berkati anak-anak kami serta papa mama, orang tua mereka yang sudah memberikan berkat. Kiranya Engkau berikan juga berkat yang berlimpah bagi mereka, Tuhan yang boleh berkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang Maha Pengasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, tetap percaya, haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke penutup, kita mau dengar informasi dulu. Informasi apa tuh Bun? Tentang lomba Paskah Yanda. Oke, berarti kita lihat dulu ya, ada di mana? Di Di mana, kanan, di Bunda, kiri, ya? mana ya informasinya? Oke, ada di sebelah sini. Nah, mungkin kita agak geser sedikit Yanda. Mohon maaf nih, Yandanya boleh agak geser dikit Yanda. Oke, kita mau, Bunda mau kasih informasi tentang ibadah dan perlombaan Paskah. Nah, ibadahnya itu mulai dari ibadah dulu ya. Ibadahnya itu dilaksanakan minggu depan, tanggal 9 April 2023. Jam berapa? Jam 5 pagi. Jadi kita akan ketemu di ibadah Paskah di jam 5 pagi minggu depan ya anak-anak ya. Di jam 5 pagi di Guest House, itu ada di belakang, di dekat di lantai 2-nya dari rumah Pak Pendeta. Oke, jadi anak-anak jangan lupa datang minggu depan dan jangan lupa juga bawa tumbler. Jadi kita anak-anak bawa tumbler, nanti kalau misalnya minumnya sudah habis bisa isi ulang. Oke, lalu selanjutnya mana nih selanjutnya? Oke, nah selanjutnya ada perlombaan Paskah. Nah perlombaan Paskah ini dilaksanakan setelah ibadah Paskah. Jadi setelah jam 5 itu, setelah selesai ibadahnya kita akan tetap di sana karena kita ada lomba Paskah. Nah untuk kelas Batita dan TK itu adalah mengupas telur puyuh. Lalu kelas kecil itu memasukkan pipet ke dalam botol. Lalu yang kelas tanggung itu adalah lomba makan kerupuk. Jadi anak-anak ayo dilihat-lihat kira-kira anak-anak ini masuk di kelas yang mana. Nah Bunda kasih tahu lagi nih ya, kelas Batita TK itu yang belum sekolah sampai kelas 2 SD. Itu masuk dalam kelas Batita TK. Lalu kelas kecil itu kelas 3 sampai kelas 4 SD. Lalu kelas tanggung di kelas 5 sampai kelas 6 SD. Oke, kalau anak-anak masuk di kategori itu maka akan masuk di sini. Oke, selanjutnya. Nah, setelah ibadah Paskah ke depannya yaitu mulai tanggal 16 April 2023 kita akan mulai ibadah hari Minggu Pelkat PA secara tatap muka. Nah, jadi setelah tanggal 9 yaitu tanggal 16 kita ada ibadah PA tatap muka. Nah, tapi jamnya bukan jam yang biasa ya di jam 11, bukan. Kita balik ke normal lagi yaitu di jam 8.30 WIB. Tempatnya di Guest House. Oke anak-anak mulai dari tanggal 16 ya. Nah, ibadah tatap muka ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Batita TK, kelas kecil dan kelas tanggung. Sekali lagi Bunda kasih tahu nih, kelas Batita TK itu untuk yang belum sekolah sampai kelas 2 SD. Jadi siapa nih yang belum sekolah sampai kelas 2 SD, maka masuk di dalam Batita dan TK. Lalu selanjutnya di kelas kecil itu ada kelas 3 sampai kelas 4 SD. Jadi anak-anak yang di kelas 3 dan kelas 4 SD masuk di kelas kecil. Selanjutnya yaitu di kelas tanggung.
ada untuk anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Anak-anak yang ada di kelas 5 dan kelas 6 SD akan masuk di kelas tanggung. Oke deh, sekian informasi dari Bunda tentang ibadah lomba dan juga ibadah Pelkat PA secara tatap muka. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Mana nih Yandanya? Oke, Yanda sudah bisa geser lagi. Oke. Oke, kita mau menutup ibadah nih Yanda. Iya, Ya, Bunda. cepat banget ya Yanda ya. Iya, Ya, tapi Yanda minggu depan kan kita jumpa langsung. langsung bertatap muka sama anak-anak Yanda. Udah lama kali nggak jumpa lu, Bun. Udah 500 tahun kayaknya Yanda ya. Udah lama kali. Masih ingat nggak Yanda mana anak mana ya? Kayaknya lupa-lupa dikit lah. Iya. Apa nanti kita perkenalan lagi, Iya, udah. Yanda ya kan. Oke, sebelum kita tutup ibadah Pelkat PA, kita nyanyi dulu yuk dari Kidung Ceria 422, Yesus berpesan. Musik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi. Lagi anak-anak ya, ayo lebih semangat yuk. Oke Yanda. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Oke, demikian ibadah kita hari ini di tanggal 2 April 2023. Nah, sekarang kita mau tutup dengan berdoa. Mari anak-anak kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kembali Tuhan di dalam doa syukur kami ketika kami sangat-sangat bersyukur Engkau boleh berkati ibadah kami, ibadah Pelkat PA dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Saat ini Tuhan kami sudah menyelesaikan ibadah Pelkat PA kami, Tuhan berkati untuk kedepannya kegiatan kami, Tuhan yang berkati agar semua yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang Maha Pengasih juga berkati untuk minggu depan kami boleh berjumpa secara tatap muka, bertemu dengan anak-anak dan juga Bunda dan juga Yandanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu agar kiranya kami semakin layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa, nama Yesus kami mengucap syukur, tak percaya, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Sampai ketemu minggu depan ya di gereja. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Dadah.